guys, saya Nabila Putri Sasarani, saya dari K6D, jurusan SPI Sejarah Peradaban Islam dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kali ini aku akan mengajak teman-teman sekalian berkunjung ke Museum Pos Indonesia. Nah, sedikit nih penjelasan tentang museum ini sendiri. Museum ini terletak di Jalan Cilaki nomor 73, Kota Bandung. Nah, museum ini sendiri dibangun pada tahun 1931 oleh pemerintah Hindia Belanda, sebelumnya bernama PTT, yaitu Pos, Telegram, dan Telepon. Nah, di museum ini sendiri berarsitektur Art Deco. Nah, di museum ini ada terdapat banyak koleksi yang menarik dan unik. Dan di sini juga dari museum ini kita juga bisa mendapat pengetahuan tentang perkembangan perangko ataupun pos itu sendiri di Indonesia dari zaman penjajahan atau zaman dulu sampai ke zaman modern sampai saat ini. Nah, bagaimana segalanya? Ayo kita jelajahi pos ini sendiri. Halo guys, jadi di ruangan ini kita bisa melihat beberapa foto-foto bangun sejarah dari pos itu sendiri, baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat situs perangko sendiri, yaitu adalah Sir Rowland Hill. Perangko pertama kali diperkenalkan pada tahun 1840 oleh Rowland Hill dalam usahanya mereformasi sistem perposan di Inggris. Beliau adalah seorang guru yang menaruh perhatian terhadap masalah pos, prihatin dengan praktik pemborosan yang merugikan kas kerajaan. Juga kita juga bisa melihat ada perangko pertama yang disebut dengan Teddy Black. Nah, Teddy Black ini adalah perangko pertama di dunia yang digunakan dalam museum pos umum. Perangko ini juga pertama kali ditemukan di Britania Raya pada tanggal 10 Mei 1940. Dari sini kita melihat fotonya Queen Victoria. Dan sini juga kita bisa melihat Upu itu adalah salah pos dunia. Juga kita bisa melihat ada pendiri Universal Pos Dunia itu sendiri, yaitu Hendrik van Stephan. Stephan, anak seorang pengrajin sederhana, lahir di Stop Pomeran pada 7 Januari 1831. Setelah menamatkan pelajaran di gimnasium, ia mulai bekerja di Pos Prusia pada usia 17 tahun dan cepat naik pangkat. Kesuksesan Stephan terletak pada energi untuk mencapai tujuan. Berkat kecerdasan dan keteguhannya, Persatuan Pos Umum didirikan pada tahun 1874. Nah, di sini juga kita bisa melihat dari negara-negara anggota UPU itu sendiri. Nah, ada beberapa negara-negara di sini bisa kita lihat, kita baca di bawah ini beberapa negara-negaranya, dan ada beberapa dekat kamu, dan ada beberapa perangko itu perangko di sini. Ini kita bisa lihat kisah pos zaman kuno. Penggunaan sistem pos terintegrasi pertama di dunia di bawah pemerintah dinasti Zhou Cina pada pengantar surat mengganti kudanya di Post House setiap 14,5 km. Referensi pertama tentang sistem pos kuno ditemukan sekitar 2000 sebelum Masehi di Mesir. Sistem pos digunakan untuk mengirim surat pemerintahan. Lalu di bawahnya, Kerajaan Persia di bawah pimpinan Cyrus yang Agung memakai sistem yang serupa. Sistem pos swasta pertama kali dibuat seiring penemuan mesin cetak pada 1450. Surat dan pesan dikirim melesat. Perusahaan jasa pos swasta membawa surat ke seluruh bagian Eropa. Kita bisa melihat beberapa koleksi dari beberapa negara, perangko-perangko dari beberapa negara. Misalnya ini salah satunya contohnya. Nah, nih beberapa contohnya. Dan ini ada beberapa contoh dari beberapa negara lainnya. Ini juga kita bisa mendapatkan SHP rangkaian peristiwa dari Konferensi Asia Afrika dari masa ke masa. Ini ada beberapa contohnya. Lalu di sini kita bisa melihat beberapa perangko-perangko dari Pak Soekarno. Contohnya ini foto beliau kecil, ini foto beliau dengan keluarga beliau, dan beberapa contohnya. Lalu kita juga bisa melihat ini Pak Soeharto. Ini ada beberapa contoh
perangko-perangko dari berbagai presiden di Indonesia, dari Pak B.J. Habibie, Pak Wahid Hasyim, ini Pak Joko Widodo, ada beberapa foto beliau. Kita bisa melihatnya. Nah, sudah. Lalu di sini kita juga bisa melihat bendera-bendera dunia.